Tim redaksi klarifikasi ke Ketua RT 13 Muara Kembang terkait kelompok nelayan KUP Muara Hulu bersinar. Tenggarong, Media Reformasi. Kelompok nelayan KUP Muara Hulu bersinar berdirinya sekitar tahun 2012 dan direvisi sekitar tahun 2019. Kelompok nelayan KUP Muara Hulu bersinar ini memiliki sekitar 16 orang anggota. Mapiase selaku Ketua RT 13 saat diwawancarai tim redaksi SKO Media Reformasi mengatakan, sekarang para nelayan mengalami kesulitan karena hasil dari tangkapan berkurang, terkadang cuma 2 kali seminggu saja melaut. Para nelayan merasa resah karena lokasi tempat usaha masuk pihak perusahaan melakukan pengoboran minyak. Dampaknya sangat berpengaruh pada hasil tangkapan para nelayan, ujar Ase. Pada tahun 2019 pernah menegur pihak perusahaan agar kegiatan tersebut dihentikan, tetapi masih saja tetap dilakukan dan juga dilakukan rapat secara virtual tetapi belum ada hasilnya. Tambah Ase. Para warga nelayan berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah daerah agar warga nelayan tetap bisa mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Herman Pak RT. Iya. Jadi sedikit Pak RT, ini kebetulan kita dari redaksi turun ke sini kebetulan mendengar keluhan dari masyarakat yang mana pertama sekali dengan belakangan ini hasil tangkapannya berkurang Pak RT. Pak, siapa namanya Pak RT? Pak Mapiase. Oh, ini ya Pak Mapiase. Ya, jadi sekaligus ketuanya yang malah ya. Ya, jadi Pak RT ya utamanya kendala masyarakat ini pertama kurangnya hasil produksi. Sudah hampir melebihi dari 50%. Yang dulunya penghasilan itu bisa per hari mencapai 500 sampai 700 ribu, tetapi sekarang 200 ribu pun sulit. Nah, jadi bukan 2000 sulit, itu kadang-kadang satu hari, 1 minggu baru ada. Itu 1 minggu baru ada ya. Kadang-kadang 1 minggu itu 2 kali aja. Dari dalam 1 minggu tuh kalau diperhitungkan kira-kira berapa penghasilannya? Nah kan hasilnya itu per sekali turun 3 kilo. Ya toh? 3 kilo toh? Iya. Kalau kali 90 ribu. Itu bayangkan untuk 3 hari. Jadi terlalu belum lagi untuk beli minyak segala macam. Jadi kata beliau, kalau 15 kan nyata sudah dia pakai 15 per hari itu Pak Ji. 15 liter dikalikan ada 500 di sini bikinnya. Berarti 95.000 ya. 95.000. Nah itulah di 95.000 toh. Jadi kalau di total lagi sudah habis itu nombok ya. Jadi Pak RT ini kita mau tanya. Pak RT selama ini berdiri pada tahun berapa? Dari 2012 lah. 2012. Sekarang direvisi 2019. Ya, direvisi. Nah, jadi kebetulan kepengurusan sekaligus Pak RT, Ketua RT ya. Enggak, sebelum saya jadi RT Sudah jadi pengurus, cuman dipilih jadi Ketua RT. Iya. Nah, jadi saya mau tanya modelnya. Nah, kebetulan beliau jadi ketuanya. Nah, Halo. Pak, upaya apa saja? Ini anggotanya ada berapa? 100.000 modelnya 100.000. 16 orang. Nah, pada waktu Iya. pembentukan Dan sampai hari ini, upaya apa aja sih Pak RT yang sudah dilakukan? Apakah ada pernah usul kepada pemerintah? Apakah butuh bantuan segala macam gitu? Ya. Sudah pernah diajukan. Iya Pak, karena Ya, itu takutnya kalau kita ini kan ke provinsi kemarin sama anggota dewan sama Pak Samsul, jadi kita tunggu sampai hasilnya sekarang. Jadi kalau misalnya mau bikin lagi, yang kita takutnya nanti kata orang apa namanya kalau Bagus betul ya. Makanya tetap menunggu. iya. Nah. Kita sabar aja menunggu sampai tapi sampai sekarang belum ada kabar. Dari Pak Mapiase yang panggilannya apa Pak Mapiase? Ase aja Pak Ase. Pak Ase, selama Pak Ase dipilih jadi ketua, itu pernah nggak ada bantuan sih? Belum pernah sama sekali. Kemudian mengajukan bantuan pun baru sekali. Itu pun belum pernah dapat. Nah,
Sekarang kesulitan yang dialami dari kelompok nelayan ini apa sih Pak? Coba saya mau dengar langsung dari Pak. Kesulitan itu aja sih Pak, mungkin tergantung mungkin pengajuan itu banyak pengurusan. dalam pengurusan Itu dalam banyak betul dananya kan. Proposal itu Ya, nah, masih tinggi yang sekarang istilahnya dari penghasilan sudah tahu tadi. Sudah tahu. Ada nggak apa itu keluhan lainnya? Ya, keluarnya lainnya itu sudah yang kemarin kan kita ada sepakati angsuran. Sekarang itu yang mengansur itu sekarang mengeluh. Karena kondisi COVID. Kondisinya penghasilan menurun. Nah, yang ditunggu juga bantuan itu tidak tahu kapan. Jadi fase dari tadi sebelum fase, jadi saya bincang tadi dengan Pak Nurdin ya, Nasir, Pak Nasir, dan ada tadi beberapa orang. Jadi mereka itu mengeluhkan terkait penangkapan hasil ini. Pertama, apa itu mungkin udangnya berkurang, cuman ada kemungkinan dari dampak dari polusi. Yang terkendalanya juga Pak, tempatnya yang kita ngambil satu hari-hari itu di kerjaan, di tempat dia beroperasi. Dengan kedua itu sudah terganggu mungkin bisingannya apa dampaknya. Dampak dari mana itu Pak? Hah? Dampak dari mana? Mungkin dari pekerjaannya seksual itu ada apa namanya, mengeruh ke apakah itu kan kayak keruh, ada baunya. Kalau keruhnya itu mungkin kalau keruh kayak begini kan ini tidak pengaruh. Cuman ya ada keruh itu ada agak bau itu nah. Pengaruh gitu. Ya. Itu dari kegiatan apa itu? Pengeboran? Enggak, penggali lumpur itu. Penggali lumpur. Karena ini kan Itu dia cari makannya lumpur. Bukan ya, oke. Jadi jadi tempat tempat tinggal ikan, Iya. udang, Iya, lumpur. terganggu oleh Iya. aktivitas dari apa itu Pak? Iya, penggali lumpur itu. Iya, dari mana? Dari perusahaan apa? Perusahaan Pertamina. Pertamina. Oh, jadi ada pengeboran di sini. Itu kalau pengeboran itu kemungkinan itu maksimal tidak terlalu pengaruh kan itu kan kalau ngebor kan tidak keluar itu berapa lapis pipa. Karena saya sudah pertanyakan yang masalah yang kok terganggu memasang pipa itu nunggu dengan transfer putaran kipas dengan itu penggalian lumpur mungkin itu terjadi. Jadi Dengan terkendalanya kedua yang tempat sehari-hari kita mengambil hasil ini dia masuk dekat di situ jadi kita tidak bisa masuk di situ. Pak RT izin, Bapak kan sering dapat di desa nih. Nah, kira-kira Pak RT pernah nggak disampaikan keluhannya dengan perangkat kelurahan kecamatan? Iya Pak. Apa tanggapannya? Mulai dari tahun Tahun pertama 2019 ya? baru-baru saya jadi 2019. 2000. Ya kegiatan ini kan 2019. Akhiran kalau sebelum saya jadi ketua. Iya, 2019 masuknya perusahaan ini. Khususnya perusahaan itu. Iya itu sudah, itu masih sudah sebelum saya jadi ketua kan kita tegur memang sudah ada. Iya, Sudah di sana kan? sudah Sudah kita tegur memang. Sudah pernah ditegur. Iya. Nah, pada waktu itu bukan terkait masalah kepada perusahaannya maksudnya Iya tegurnya. yang Ikan kah? ya. Nah, kemudian maafnya kepada pihak pemerintah daerah. Nah itu pun kita bertanya dulu yang bekerja kita tidak tahu ini yang mana yang kemana. Jadi saya tanyakan Pak Lurah itu kan ini sekalinya datangnya penyakit. Akhirnya kita tidak bisa tim-tim yang perusahaan ini tidak bisa turun ketemu masyarakat. Cuma harus ada yang mewakili 1 orang 2 orang dan dengan itu pun rapatnya melalui online. Jadi kita tidak paham masalah begitu. Oh, enggak paham. Sehingga terjadilah miskomunikasi. Iya. Komunikasi, ya. Apalagi masyarakat nelayan setempat di sini tidak paham dan tidak pahamnya apapun yang disampaikan dari atas, jangan apapun yang disampaikan saya, turun menyampaikan di sini tetap dia tidak memahami. Iya. Kalau memang itu tidak turun ke lapangan. Tapi alasannya Pertamina adanya corona. Ada corona, makanya Jadi nggak bisa. iya tidak bisa ke sini, tidak bisa berkerumun. Jadi balasannya itu tadi saya sampaikan masyarakat bilang kalau adanya corona kenapa kerja? Iya. Nah, jadi saya mau ngomong jadi saya diam. Jadi saya sebenarnya menjalankan ketua jadi itu saya yang mana? Iya. Kecuali kalau dia sendiri langsung dengan yang bersangkutan mungkin atau tinggal menyaksikan mendengar untuk memberikan pemahaman kedua-duanya. Siap. Kalau saya menyampaikan saya sampaikan begini ada jawabannya saya tidak bisa jawab. Cuma Seperti yang tadi ini kan
Alasan kerumunannya, kalau karwana, kenapa boleh kerja? Kerumun itu kerja itu bukan satu orang dua orang. Iya. Jadi apa sudah alasannya saya? Diam saya. Oh, gitu. Begitu. Jadi dari seakan awal-awal. tidak ditanggapi lah. Iya. Nah, terus itu Bapak kan langsung ke pihak perusahaan. Iya. Nah, kemudian Bapak laporkan nggak masalah yang kepada atasan Bapak? Bapak kan punya atasan tuh, lurah, camat, bupati, gubernur. Saya laporkan ke Maka Lurah, itu lurah kan sering bikin surat. Nah, Penggaluan dia menyampaikan ke pihak PHM. ada tanggapan? Karena ada tanggapan itu tidak belit-belit. Oh gitu. Jadi Pak Semacam ditimpung aja gitu. Iya, kalau kita mencipung apalagi kita kan kurang pengalaman Pak. Kalau masalah perkantoran dengan kan, habisnya kita disuruh main di kantor terus. Nah kita kurang paham itu masalah kalau begini. Apalagi dia kalau nyinggung masalah angin, ya. begini, waduh. Jadi kesimpulannya memang masyarakat ini memang betul-betul terpengaruh akibat aktivitas Ya, dari mungkin kemungkinan adalah Pak, kita tidak bisa kita juga 100%. Karena tidak dilihat dengan mata kepala sendiri. peralatan mungkin Iya. pengecekan gitu. Nah, apalagi ini kan di dalam air juga. Nah, cuman kalau Tapi melihat- dalam pengalaman kita setiap hari kan gini kita kerja memang begitu. Nah, sekarang saya tanya, ini tempat Bapak ngambil apa itu udang kan di lokasi itu. Di lokasi itu. Sekarang masuk borang Iya. di lokasi itu. Iya. Apa nggak keganggu? Iya, kita tempat sekarang ini Pak. Kita ada rapat kemarin ini mau bikin lahan baru di tempatnya ini sudah Bapak yang ambil ini. Ah. Jadi kalau itu dikerjain lagi terganggu nanti kita mau kemana tuh? Oh itu. Nah itu Itu perlu. makanya saya panggil kemarin ini. Ah. Pak Nasir, saya undang kan saya aja diundang. Ah. Karena disuruh saya PHM untuk mengundang masyarakat, perwakilan untuk nelayan tangkap atau apakah. Ah. Jadi makanya saya panggil dia Pak. Reporter SKU Media Informasi Hamziana Putri melaporkan dari Kampung Nelayan Pulau Muara Ulu Besar.